dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, jika yang diterima itu cenderung menambah nikmat kepada kita, sifatnya ujian berupa kenikmatan. Ya, Anda mendapatkan kenyamanan, tiba-tiba taklim gak ada snack, dapat snack misalnya kan. Nah, tiba-tiba misalnya, contoh saja ya. Contoh. Misal tiba-tiba naik kedudukan, tiba-tiba dapat sesuatu ya, tambahan pakaian baru, maka kata Ali bin Abi Thalib itu ujian untuk nilai syukur. Jadi Allah menitipkan itu untuk menguji apakah kita bersyukur atau tidak dengan itu semua. Tapi kalau ujiannya sebaliknya misalnya berkurang, ya seakan-akan apa yang sudah kita peroleh, ya maaf, itu bisa hilang. Ujiannya sesuatu yang kita rasakan sulit, ya bentuknya bisa sakit, bisa kehilangan sesuatu, ya atau sudah jauh-jauh datang dari sejak awal, datang-datang nggak dapat tempat, gitu kan? Bisa dan seterusnya. Maka itu kata Ali bin Abi Thalib, posisikan dengan posisi yang sama dengan yang tadi. Cuma bedanya yang kedua ini Allah menitipkan pada kita untuk mengetahui tingkat kesabaran kita. Jadi kalau antara syukur dengan sabar ini seimbang cara menyikapinya, maka hidup kita akan sempurna insya Allah. Dalam arti seimbang, bahagia kita. Jadi kalau sedang ada nikmat dirasakan bagus, tidak berlebihan, tidak ada sombong, ya, tidak ada misalnya angkuh, tidak ada ria, ya karena semua itu cuma ujian saja, kita syukuri atau tidak. Atau yang kedua, kalaupun diuji dengan yang sifatnya kesulitan, maka itu adalah bagian yang Allah ingin lihat nilai kesabarannya pada diri kita. Kalau kita memandang ini seperti ini, maka hidupnya akan tenang, kata sahabat Ali. Begitu sulit, berarti yang diminta sabar. Begitu senang, yang diminta apa? Syukur. Kalau dua ini dipraktikkan seimbang, maka hidup kita akan insya Allah nyaman dijalaninya. Jelas ya? Baik. Nah, kita masuk kepada bagian apa yang ingin saya sampaikan. Insya Allah, teman-teman sekalian, jika benar kita amalkan, maka pahala yang tadinya standarnya 10 itu bisa naik jadi 700. Jadi kalau Anda beramal, amalan-amalan dasar itu pahalanya 10 setiap amalannya. Ya, ditemukan di Quran surah yang ke-6 ayat 160. Allah sampaikan, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha." Siapa yang mengerjakan satu perbuatan yang punya nilai kebaikan pahala. Ya, perbuatan yang punya nilai baik pahala disebut dengan hasanah namanya. Amalnya amal soleh, ya nilainya disebut dengan hasanah. Setiap mengerjakan hasanah, maka dapat poin 10, poin pahalanya. Ya, falahu asyru amthaliha. Contoh, antum sholat nih, itu sholat itu disebut hasanah. Ya, sholat disebut dengan hasanah. Dalilnya Quran surah ke-11 ayat 114. Ya, aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Tunaikan sholat dengan sempurna dari mulai kemudian di dua waktu siang sampai dengan ke malam. Ya, dari mulai ke subuh sampai dengan ke asar, subuh, zuhur, asar, sampai ke malam, zulafan minal lail, ke maghrib, ke isya. Begitu selesai mengerjakan semua ini, kata Allah, innal hasanati. Semua amalan-amalan tadi punya nilai hasanah. Di subuh hasanah, zuhur hasanah, asar hasanah, sampai ke isya. Jelas ya? Kalau antum kerjakan sholat, itu nilainya 10. Setiap dikerjakan. Begitu dikerjakan jamaah, naik jadi 27. Kalau dikerjakannya di masjid, tambah 25. Di hadis Muslim. 25 itu jarak satu keduanya 500 tahun. Dua ketiga 500 tahun. Sampai ke yang akhirnya. Jadi kalau sendirian 10, berjamaah 27, dikerjakan di masjid tambah 25 kebaikan. Itu standar. Tapi kalau Anda kerjakan dengan dasar ilmu, misal Anda belajar nih, cara takbir seperti ini, kemudian cara mengangkatnya seperti ini, mengucapkannya seperti ini, maknanya begini. Itu ketika dipraktekkan semua itu dalam sholat, maka nilainya berubah, bukan 10 lagi, tapi 700 kali lipat dari semula. Nilai setiap satu keduanya dan seterusnya itu 500 tahun. Demikian pula apa yang akan kita pelajari ini, insya Allah kita akan bawa dalam ibadah kita, kita akan bawa dalam muamalah kita, kita akan bawa dalam hubungan keseharian kita. Kalau kemudian kita praktekkan, selepas kita belajar dari sini, maka mudah-mudahan setidaknya insya Allah Allah melipat gandakan pahala kita insya Allah. Nah, sedangkan rumus pahala, awas hati-hati. Rumus pahala itu kalau kemudian nilainya semakin besar, maka dia akan berkorelasi dengan ujian. Tahan sebentar ya. Rumus pahala itu, ini rumusnya ya, itu dia berkorelasi nanti dengan ujian. Jadi kalau ininya rendah, kecil misalnya, maka ujiannya pun ringan. Kalau ininya misalnya semakin naik, menengah, pahalanya agak banyak,
maka ininya pun naik berubah, levelnya menengah. Kalau ininya sudah berlimpah, maka mulai muncul tingkat yang paling tinggi. Rumusnya seperti ini. Ya, ini Anda temukan nanti rumusnya dalam Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 214. Posisi paling kanan sebelah bawah di mushaf. Ya. Rumus ini Anda temukan di Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apa Anda duga begitu mudah masuk ke dalam surga? Ya, surga kan tingkat yang paling tinggi ya. Baik, artinya dapat pahala masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara Anda belum diuji. Nih, dapat ujian. Jadi kalau Anda ingin masuk surga, lihat sini, surga, ini ingin kita masuki. Bekal untuk ke surga adalah pahala. Jelas? Saya ulang. Anda ingin ke surga, bekalnya apa? Pahala. Untuk mendapatkan pahala itu, maka rumusnya bersanding erat dengan ujian. Makanya kata Allah, apakah kamu duga mudah untuk ke surga sementara kamu belum diuji? Ujian inilah nanti akan menghasilkan pahala. Jadi kalau antum nggak diuji, antum nggak akan dapat pahala. Sholat itu ujian, dari sholat ada pahala. Puasa itu ujian, dari puasa ada pahala. Haji itu ujian, bentuknya amal soleh, dari situ ada pahala. Nah, semua jenis ujian ini kalau dibalik, pengertian terbaliknya, ujian tidak diberikan kecuali untuk melahirkan pahala. Dari pahala ini mempercepat ke surga. Jadi kalau ada orang pengen ke surga, artinya dia butuh pahala. Kalau dia pengen pahala, artinya dia siap menghadapi ujian. Paham? Jadi cara berpikirnya mesti begitu. Begitu antum diuji, maka cara berpikirnya, Allahu Akbar, terima kasih menitipkan ujian kepada saya Allah. Dengan ujian ini, engkau akan limpahkan pahala untuk mempercepat saya ke surga. Jelas? Nah, yang ingin saya sampaikan begini. Kalau ujian Anda ringan, maka kadar pahalanya pun biasa. Tapi kalau ujian Anda sudah begini, misalnya berat, ini artinya Allah ingin memberikan pahala lebih dari biasanya, mengangkat Anda ke tempat yang paling tinggi, sehingga memudahkan Anda untuk melangkah ke surga. Jelas? Baik, itu rumusnya ditemukan di Quran surah kedua ayat 214. Biasanya taklim santai, datang, duduk, dapat tempat yang enak. Tiba-tiba begitu berangkat, wah udah jalan kena hujan, nyampe-nyampe bagian berdiri gitu kan. Baik, bagian sholatnya, bagian kebagian yang kena hujan, tiba-tiba pengen masuk ke kebagian. Ini menandakan boleh jadi Allah ingin memberikan yang lebih baik daripada pertemuan berikutnya. Paham ya? Baik, pertemuan berikutnya lebih lagi nanti. Jadi kita semangat insya Allah, ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya ya. Baik, nanti cara mengatasinya saya tidak akan berpanjang lebar. Tapi kalau Anda sedang diuji dengan turunan ini, maka caranya nanti ditemukan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142. Itu cara mengatasinya ya, Quran surah ketiga ayat 142.